Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Pada perkuliahan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Nur Azizah, Rafli Arido Putra, Ririn Syakila Azara, Syafia Siraina Adzani, dan Salma Agnia Salema. Di sini kita akan bersama-sama mengulik beberapa materi berkaitan tentang sastra Muslim pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Langsung saja kita akan masuk ke slide selanjutnya. Rekan-rekan semuanya, ada 5 topik utama yang akan kita bahas dan kita akan ulik pada perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi adanya aktivitas sastra pada masa itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa aja sih bentuk-bentuk karya sastra yang ada pada masa itu. Lalu selanjutnya juga kita akan membahas mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang memang berpengaruh pada masanya. Lalu tentunya kita tidak bisa lepas dengan tema apa saja sih yang muncul pada masanya yang tentunya berkaitan dengan kebudayaan yang di sana, berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sana. Lalu tak lupa juga kita akan membahas tentang kritik sastra para orang-orang terhadap karya sastra pada masa itu. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita buka sesi presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama berkaitan dengan faktor latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Rafli atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan faktor latar belakang adanya sastra Muslim pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Faktor di sini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ialah sebagai bagian dari identitas pada masa itu. Setelah itu ada sebagai media komunikasi, selanjutnya sebagai sumber nilai kemasyarakatan, dan sebagai ukuran kompetensi kalangan terdidik. Setelah itu sebagai ciri dari status sosial. Dan yang terakhir sebagai media hiburan. Untuk faktor eksternalnya, Al-Quran ini dianggap sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra pada masa itu karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Agama Islam juga tidak dapat dipisahkan dan bahasa kaum muslim, terutama bahasa Arab di dalam Al-Quran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ririn. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja tokoh-tokoh sastrawan yang lahir pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Diketahui ada 6 tokoh yang lahir pada masa ini. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Masehi. Sebagai pemuda Arab yang terdidik lainnya, Ali bin Abi Thalib memiliki berbagai kompetensi yang menjadikannya sebagai pemuda Arab unggul, yakni memiliki kemampuan bertarung dan berperang, memiliki kemampuan untuk bersyair atau bersastra, terus memiliki kemampuan untuk bertani atau berdagang, dan memiliki leadership, yaitu kepemimpinan dan diplomasi. Dalam sisi kesastraan, Ali bin Abi Thalib merupakan ahli pidato yang sangat terkenal, juga seorang sastrawan yang sangat balik dan fasih. Rangkaian kata yang digunakan Ali bin Abi Thalib saat menyampaikan khutbahnya sangatlah indah dan memiliki makna tersendiri bagi siapapun yang mendengarnya. Kondisi Arab yang saat itu sangat menggandrungi karya sastra pun menjadi salah satu alasan mengapa Ali bin Abi Thalib begitu unggul dalam kesastraan. Adapun beberapa karya Ali bin Abi Thalib, yaitu ada Najul Balagha yang kitab tentang kutipan indah Ali bin Abi Thalib dalam menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Lalu ada Gurar Al-Hikam wa Durar Al-Kalim, yaitu kumpulan lengkap yang menyatakan tentang keseharian Ali bin Abi Thalib. Lalu ada Musaf Ali, dan terakhir ada naskah yang mengutip kandungan atau isi Al-Quran yang dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua, ada Hasan bin Sabit.
Hasan bin Sabit adalah penyair kesayangan Rasulullah SAW yang lahir di Yastrib, Madinah pada tahun 563 Masehi. Setengah hidupnya ia berada di jalan kejahiliahan. Setengahnya lagi ia habiskan untuk membela agama Islam bersama Rasulullah SAW. Masa kecil hingga dewasanya beliau dihabiskan di Yastrib hingga kedatangan Rasulullah yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebagai salah satu pemimpin suku Hajraj, Hasan menjadi pelopor masuknya orang-orang dari sukunya tersebut untuk memeluk Islam serta berdamai dengan suku Aus pasca terjadinya konflik berkepanjangan di antara dua suku besar di kota Madinah Al-Munawwaroh. Sebagai penyair kesayangan baginda Rasulullah, Hasan bin Sabit seringkali menciptakan syair-syair yang mampu menggambarkan kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan tak jarang pula syair-syair yang beliau ciptakan mampu membalikkan syair-syair hinaan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Nabi. Salah satu syair yang diciptakan oleh Hasan yaitu Hayal atau imajinasi syair Hijauan Abi Sufyanu, sindiran untuk Abu Sufyan oleh Hasan bin Sabit dan terdapat pada bait syair ketiga. Lalu yang ketiga ada Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair adalah seorang penyair besar Arab angkatan kedua Muhadram. Kepenyairannya menitis dari ayahnya, begitu pula dengan adiknya Bujair bin Zuhair yang juga seorang penyair kenamaan. Setelah dewasa, Ka'ab dan Bujair mewarisi keahlian ayahnya. Keduanya pun menjadi penyair besar di masa itu. Lalu dalam suatu riwayat, Bujair lebih dulu memeluk Islam. Ketika mengetahui saudaranya menjadi mualaf, Ka'ab begitu marah. Atas kemarahannya itu, Ka'ab membuat syair yang berisi hinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Syair hinaan Ka'ab begitu menyakiti hati Nabi. Rasulullah yang mendengar syair itu pun tersinggung dan sakit hati sehingga beliau mengumumkan akan membunuh orang-orang yang sudah membuat syair itu. Ka'ab yang takut dengan pengumuman Nabi pun ia langsung segera menghadap ke Rasulullah untuk mengakui perbuatannya, meminta maaf dan segera bertaubat di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menerima permintaan maaf dari Ka'ab dan sejak saat itu Ka'ab pun mulai menciptakan syair pujian untuk Rasul. Lalu yang keempat ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Beliau adalah Zaid bin Sabit bin Ad-Dahak al-Ansori. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ats di tahun pertama hijrah itu. Usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Lalu yang kelima ada Ibnu Ja'far. Ibnu Ja'far adalah seorang sastrawan yang telah membagi prosa Arab, terdiri dari hitobah, yaitu retorika, lalu torasul, yaitu korespondensi, ihtijaj, yaitu argumentasi, dan yang terakhir ada hadis, yaitu cerita. Yang terakhir ada Qais bin Mahsyuk, penyair yang mengikuti peperangan. Ada syair yang terdapat di beberapa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam menaklukkan bangsa Persia, seperti syair Qais ini dalam peperangan Qasidiyah. Sekian dari saya, mungkin akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofia. Selanjutnya ada bentuk karya sastra pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini mengacu pada sebuah periode kepemimpinan Rasulullah, yakni kekhalifahan yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 Hijriah, yang merujuk pada masa kekhalifahan pengganti Rasulullah yang secara berturut-turut diamanahkan kepada 4 khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Periode ini disepakati oleh para ulama Sunni sebagai Khalifah Ar-Rasyidun. Kehidupan masyarakat Muslim awal tidak dapat dilepaskan dari aktivitas bersastra.
karena orang-orang Muslim awal, terutama dalam konteks masyarakat Arab Muslim, menjadikan sastra bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keseharian mereka. Sastra bagi mereka adalah media komunikasi atau penyampaian pesan, sumber nilai, pemasyarakatan, ukur kompetensi kalangan terdidik, ciri dari status sosial, dan media hiburan. Islam selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan dari bahasa kaum Muslim. Pada awal kemunculannya identik dengan bahasa Arab, terutama bahasa Arab dalam Al-Quran. Kesusastraan Muslim awal dimulai dengan kitab suci Al-Quran, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Terbukti bahasa Arab Al-Quran merupakan bahasa yang sempurna dalam menangani topik-topik yang sangat halus dan dari bentuk bahasa yang ditampilkan. Sebelum Nabi wafat, beliau telah merintis jalan untuk memperluas syiar Islam keluar Jazirah Arabia. Usaha ini telah dicoba beberapa kali untuk mengajak pembesaran kerajaan Romawi dan Persia untuk masuk Islam. Setelah Nabi wafat, usaha ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Dalam usaha penyiaran Islam di luar Jazirah Arab ini, tidak semudah yang dibayangkan, sebab musuh Islam di luar Jazirah Arab ini jauh lebih besar dan lebih lengkap perlengkapannya. Pada waktu kaum muslimin harus menghadapi 3 kekuatan sekaligus, yaitu bangsa Persia, Romawi, dan orang yang murtad dari Islam. 3 kekuatan ini jauh lebih besar tantangannya dari bangsa Arab di masa hidup Nabi SAW. Nah, secara spesifik terkait dengan perkembangan sastra pada masa Khulafaur Rasyidin, pengamat sastra pada umumnya sepakat perkembangan sastra mengalami stagnasi karena perhatian yang lebih pada bahasa Arab, Al-Quran, dan hadis, sehingga syair dan karya sastra lainnya kurang terorganisir atau kurang berkembang. Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra, karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Pengaruh Al-Quran dan hadis tidak bisa dilepaskan karena keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam. Nah, karya sastra yang berasal dan maju dalam masa pra-Islam dan Islam memiliki karakteristik yang mempunyai peristiwa yang lalu dan mempunyai arti. Adanya Al-Quran dan hadis Rasul membawa pengaruh yang besar dan mempunyai arti pada masa awal Islam. Maka pengaruh dari Al-Quran dan hadis mengakibatkan bahasa Arab terus berkembang. Nah, bentuk karya sastra yang pertama yaitu syair. Dalam bidang syair, secara khusus dijelaskan bahwa syair pada masa ini tidak jauh dari syair pada masa Rasulullah. Maksudnya bahwa puisi kurang maju dan berkembang karena tidak memperhatikan Al-Quran, sehingga aroma kata dan puisi sangat terpengaruh sekali oleh Al-Quran. Ketika orang Muslim mulai menafsirkan Al-Quran, Ibnu Abbas, yaitu musafir pertama, menganjurkan supaya orang Muslim mengupayakan apa yang tak dapat dipahami dari Al-Quran dalam syair Arabia pra-Islam. Memang para Khalifah Ar-Rasyidin sering membaca syair, baik untuk menasihati kaum muslimin agar berbuat kebajikan atau untuk menyemangati mereka dalam membela Islam. Syair-syair pada masa Khalifah Rasyidin dibuat berdasarkan aturan-aturan tradisional seperti qasidah, gazel, kisah, matnawi, dan rubaiyat. Nah, qasidah merupakan bentuk syair yang terus diminati bahkan sampai sekarang. Qasidah merupakan karya sastra tradisional berbentuk syair pujian yang tersusun dari 20 sampai 100 sajak yang memiliki 5 tunggal di akhir sajak. Biasanya syair dimulai dengan pembukaan, yaitu syair-syair tentang cinta yang dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian daripada pendengar. Kemudian syairnya dilanjutkan dengan kisah-kisah perjalanan, seperti kuda dan unta di gurun pasir. Inti dari syairnya biasanya mengisahkan suku-suku mereka atau bahkan bentuk dan substansi dibanding pada masa pra-Islam. Qasidah berfungsi sebagai alat untuk memuji Tuhan, pujian terhadap Nabi Muhammad yang telah wafat, atau ratapan kepada guru-guru mereka, atau nyanyian keluh kesah untuk orang-orang yang suci. Selanjutnya ada gazel, merupakan syair cinta yang terdiri dari 5-12 bait berisikan religiusitas, sekuler, dan kombinasi di antara keduanya. Selanjutnya ada kisah,
yang merupakan syair humor yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Masnavi, berasal dari tradisi sastra kuno Persia. Masnavi menjadi sangat terkenal di kawasan Arab karena bentuk syairnya yang terdiri dari ribuan bait yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah cerita. Kemudian ada Rubaiyat, juga berakar dari tradisi syair Islam Persia, bentuknya berupa quatrain, sajak 4 baris yang biasanya terdiri dari 4 bait. Yang terakhir dari syair ada muqomah, merupakan gambaran semangat bangsa Arab yang dituangkan dalam bait-bait prosa. Bentuk dari syair biasanya berbentuk kisah-kisah yang hibur dalam gaya kompleks. Selanjutnya ada karya prosa, bentuk karya prosa. Khutbah atau ceramah, risalah atau surat, muqomah, kisah pendek yang mengungkapkan prekositas sastra atau linguistik yang hero, kisah esai yang berkisar di seputar satu gagasan yang merupakan pusatnya, yaitu sebagian jenis prosa yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidun. Pada masa ini, prosa tertuang dalam 2 bentuk, yaitu khitobah atau bahasa pidato dan kitabah, bahasa korespondensi. Kitabah menjadi alat yang paling efektif untuk berdakwah, mengalami kesempurnaannya karena pengaruh Al-Quran. Pionir-pionir khitobah adalah para khalifah. Mereka adalah pemimpin sekaligus sastrawan. Mereka sangat balik dan fasih dalam berkhutbah. Ahli pidato yang sangat terkenal pada masa ini adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan khutbah-khutbahnya dikumpulkan dalam kitab Nahj al-Balagha. Tentang kitabah, tidak mengalami kemajuan saat kitabah meskipun di dalamnya banyak didapatkan nilai-nilai sastra. Nah, bentuk atau struktur prosa muslim yang berkembang pada masa ini pun masih mengikuti aturan prosa pra-Islam. Hal ini meliputi siyak atau pemulaan indah kata-kata terbaik sehingga pas dengan makna tertentu. Selanjutnya ada al-muqabalah atau tawazun. Selanjutnya ada repetisi, at-tarasul, al-ijaz, al-intiqal, tamthil, al-bayan, dan yang terakhir ada mutobakoh. Dari saya sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan kritik sastra yang ada pada masa tersebut. Kritik sastra ini sebenarnya sangat menarik berkaitan dengan bahwa apa aja sih pandangan orang-orang terhadap karya-karya sastra yang ada pada masa itu. Nah, di sini kritik sastra ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama kita akan langsung bahas berkaitan dengan dari segi agama, bahwa di sini para kritikus sastra pada masa itu lebih mengutamakan sebuah karya sastra yang di dalamnya diharuskan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini agar karya sastra Islam bisa memberikan manfaat dan ilmu bagi masyarakat. Jadi salah satu fokus kritikus pada masa itu adalah supaya bagaimana karya-karya sastra pada masa itu juga bisa mengedukasi masyarakat berkaitan dengan agama Islam. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah dari segi uslub, bahwa bagaimana mereka menekankan pada karya sastra tentang lafaz-lafaz yang saling menyambung satu sama lain dan tidak ada kerancuan di dalamnya. Di sini kita berbicara tentang keindahan dan juga berbicara tentang pemaknaan yang ada dalamnya. Dan juga di sini mereka menekankan untuk tidak memilih kosakata yang berlebihan. Hal ini dijelaskan lagi ketika Rasul mengkritisi puisi Tarfah dan beliau sangat menyukai puisinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah dari segi dasar. Apa maksudnya dari segi dasar? Di sini para penyair ditekankan harus mampu untuk menjelaskan sebab-sebab dan menyebutkan ilalnya. Kita berbicara tentang bagaimana sebuah puisi ini atau sebuah karya sastra pada masa ini tuh dibuat gitu. Hal ini berkaitan dengan ketelitian dalam menyebutkan suatu hukum dan detail di dalamnya. Terutama pada masa kritik Umar, dari segi dasar ini sangat-sangat ketat. Selanjutnya yang keempat ialah dari segi istilah-istilah kritik. Untuk pertama kalinya pada masa ini, istilah-istilah yang secara khusus digunakan untuk kritik ini diperkenalkan. Seperti contohnya pemakaian kata baligha dari Rasulullah yang berarti dalam, yang kemudian secara terus-menerus digunakan dalam proses pengkritikan karya sastra. Nah,
Selanjutnya, yang kelima, kita berbicara tentang arahan kritik. Nah, di sini tuh Rasul, meskipun memang kita berbicara masa setelah sepeninggalnya Rasul, semasa Rasul hidup tuh Rasul tuh mengarahkan para penyair dan sastrawan terhadap hal-hal yang bisa membuat karya sastra mereka itu semakin bagus nilai-nilainya agar bisa semakin baik karyanya. Tentunya kritik di sini juga menjadi bagian dari ini, karena kritik pada akhirnya akan membantu penyair untuk bisa lebih baik. Rekan-rekan semuanya, kita tadi sempat terpotong karena limitasi dari Zoom ya. Kita akan langsung membahas kembali berkaitan dengan kritik sastra pada masa itu. Nah, kita akan mulai kembali dari poin kelima tentang kritik sastra, bahwa kaitannya pada masa itu, karya sastra ini dikritik dalam artian supaya memang para penyair ini bisa lebih baik dalam membuat karya-karyanya. Sebagaimana pada masa hidupnya Rasulullah, Rasul mengarahkan para penyair untuk bisa membuat karya-karya sastra yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah, selanjutnya untuk poin yang keenam adalah kriteria. Nah, kriteria ini sangat menarik karena memang kriteria yang telah dibahas telah dibahas oleh Umar bin Khattab ketika beliau mengkritisi karya puisi Hasan bin Sabit yang sebelumnya sempat kita singgung tentang An-Najasi ketika beliau menghujat kaumnya Tamim bin Mukbil dari Bani Al-Ajlan. Jadi memang di sini terutama pada masa kekhalifahan Umar, kriteria tentang bagaimana sebuah karya sastra itu baik atau tidak, berisi atau tidak, memiliki dalil hukum yang dalam atau tidak, ini memang sangat ketat, terutama sekali lagi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, kaitannya kritik sastra ini bahkan berlanjut, berkesinambungan dengan topik selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan tema, karena memang kritik-kritik sastra ini mempengaruhi bagaimana penyair-penyair pada masa ini itu akan membuat karya-karya selanjutnya. Nah, rekan-rekan semua, kita akan mulai membahas berkaitan dengan tema-tema sastra yang muncul pada masa ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma. Silahkan. Baik, terima kasih. Tema-tema sastra yang muncul pada masa Khulafaur al-Rasyidun, yaitu tema-tema yang muncul dalam karya sastra pada zaman ini, yaitu syair yang bertema cinta dan humor. Namun kebanyakan dari karya sastra pada zaman ini itu bertema syair peperangan atau syair al-ghazaw. Dari syair-syair yang ditulis oleh para penyair, kita dapat mengetahui jalannya peperangan. Dalam setiap peperangan pasti diikuti oleh beberapa orang penyair Islam. Misalnya dalam penaklukan daerah Irak, kisah pertempurannya sebagian besar dicatat oleh para penyair-penyair Islam yang ikut serta dalam pertempuran. Lalu seperti kisah kemenangan, kekalahan, dan kisah semangat prajurit Islam ketika berperang menghadapi tentara Persia yang jumlahnya jauh lebih besar dan peralatan bertempurnya pun lebih lengkap. Dalam hal ini, syair-syair dapat dianggap sebagai catatan sejarah yang sangat berharga. Next slide. Lalu contoh syair yang pertama yaitu syair Panglima Koko bin Amru al-Tamimi. Di dalam suatu pertempuran antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Humrus yang terjadi di daerah Kajimah. Pada saat itu kaum muslimin mendapat kemenangan dan dapat mengalahkan ribuan tentara Persia pada peperangan Qadisiyah dan Nahawan. Kejadian ini dituliskan dalam syair Panglima Koko bin Amru al-Tamimi yang mengabadikan kejadian tersebut sebagai berikut. Kami kalahkan Panglima Hurmuz di daerah Kazimah dan di sana Korni. Kami menghancurkan Panglima Korin bersama tentaranya yang sangat banyak. Lalu, contoh syair selanjutnya ada syair Aswad Qutbah al-Tamimi. Pada saat kaum muslimin menghadapi serangan tentara Persia yang sangat besar, kaum muslimin sangat khawatir menghadapi serangan musuh yang sangat besar ini. Maka Khalid melakukan sholat khauf bersama kaum muslimin.
Dalam pertempuran ini, kaum muslimin berhasil melumpuhkan pasukan musuh sehingga mampu mengalahkan tentara Persia yang berjumlah 7.000 orang, dan sebagian besar berhasil ditangkap dan melarikan diri. Aswad bin Qutbah al-Tamimi juga mengabadikan dalam bait syairnya sebagai berikut. Di hari peperangan Urais, kami dapatkan singa di siang hari. Tidak pernah kami saksikan pertempuran sesengit itu bagi orang-orang mulia. Di hari itu kami bunuh tentara sebanyak 70.000, sedang yang lain kami jadikan tawanan. Selain orang-orang yang tidak masuk dalam bilangan orang yang terbunuh dan yang mati ditutup debu. Syair Futuh al-Islami. Selain syair-syair di atas, kita juga bisa menemukan syair-syair lain yang terdapat pada beberapa perang umat Islam pada masa penaklukan bangsa Persia, seperti syair karya Qais bin Makhsyuk pada masa perang Qasidiyah. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Salma atas penyampaian materinya. Kita di sini akan, karena semua pembahasan materi telah disampaikan, terakhir dari moderator, kita akan merangkum semua materi sekaligus akan menjadi penutupan dari materi kita hari ini. Dari awal kita membahas mengenai faktor latar belakangnya, bahwa pada masa ini, sastra itu menjadi ciri utama bagaimana sebuah kaum itu atau seseorang bisa dianggap berpendidikan, bisa dianggap memiliki martabat yang tinggi ketika orang tersebut bisa bersastra. Makanya di sini salah satu faktor internalnya adalah sebagai ukuran kompetensi kalangan terdidik dan juga ciri dari satu sosial. Nah, berkaitan dengan tokoh sastrawan pada masa Khulafaur Rasyidin, barangkali teman-teman sempat mengingat beberapa tokoh yang ada pada masa sebelum Khulafaur Rasyidin yang sempat dibahas oleh kelompok 1. Nah, ketika teman-teman menemukan ada nama yang sama, nah ini berarti bahwa tokoh tersebut memang hidup pada dua masa tersebut. Karena bisa tokoh tersebut berarti hidup pada masa ketika Rasul masih hidup, dan ketika sepeninggalnya Rasul, tokoh tersebut pun masih hidup gitu dan masih melakukan bersastra. Nah, makanya jika teman-teman menemukan beberapa nama yang ada pada masa sebelumnya, karena memang pada masa ini juga mereka masih ada. Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk-bentuk karya sastra, sudah dijelaskan secara detail berkaitan dengan bentuk karya sastranya. Cuman secara umum kita membahas tentang dua jenis besar dari karya sastra. Yang pertama itu syair, lalu selanjutnya adalah prosa. Untuk kritik sastra, saya kira sudah jelas berkaitan dengan bagaimana pengaruhnya untuk membuat para penyair ini bisa memperbaiki karya-karya mereka, supaya mereka juga bisa lebih menyesuaikan bagaimana karya mereka itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Karena sejatinya, karya sastra itu memang ada untuk mencerminkan kehidupan ataupun peradaban pada masa tersebut. Yang kaitannya dengan tema yang dibahas pada masa ini, di mana memang pada masa ini banyak perang yang terjadi, banyak juga beberapa kejadian-kejadian yang memang melibatkan banyak orang. Dan di sini juga disebutkan bahwa salah satu ataupun dua dari beberapa tema yang muncul adalah cinta dan humor, yang diikuti dengan peperangan atau syair al-Ghazwi gitu ya. Nah, teman-teman, itu saja simpulan sekaligus rangkuman dari materi kita hari ini berkaitan dengan sastra Muslim pada masa Khulafaur Rasyidin. Kepada semua anggota kelompok 2, terima kasih atas pemaparan materinya. Mari kita tutup sesi presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.